Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sukma Nurul Mutmainah. Saya dari kelas C Keperawatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus manajemen bencana. Siklus manajemen bencana terbagi menjadi 3 tahapan atau fase. 3 tahap atau fase manajemen bencana yaitu tahap prabencana. Dalam fase prabencana ini mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Yang pertama, pencegahan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah curam, melarang membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Dan yang berikut adalah mitigasi bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, pengaturan pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Yang berikutnya adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Yang berikut peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat segera, tegas, tidak membingungkan, bersifat resmi. Yang berikut adalah tahap saat terjadi bencana. Dalam tahap ini mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat, diantaranya yaitu: pertama, pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Perlindungan terhadap kelompok rentan. Kelima, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Kemudian, bantuan darurat atau relief. Ini merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan sanitasi, dan juga air bersih. Pasca bencana. Dalam tahapan ini mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan update rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Yang berikut adalah rekonstruksi. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non-fisik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian bencana, siklus bencana, dan tahap-tahapan siklus manajemen bencana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.